Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely students. How are you everyone? Alhamdulillah, I hope all of you in a good condition and Allah keep us from coronavirus. Amin ya rabbal alamin. Okay, this topic will be divided into two parts. Part 1 you will see after this opening, and part 2 you will see on next video. Okay, before we start our study, let's pray together. Pernahkah Ananda mengikuti Olimpiade Sains seperti gambar berikut ini? Ataukah mungkin Ananda pernah mengikuti perlombaan seni melukis seperti gambar berikut ini? Nah, jika pernah, tentunya Ananda mengetahui bukan benda apakah ini? Ya, ini adalah formulir pendaftaran yang harus kita isi sebelum mengikuti suatu perlombaan. Di sini kita harus mengisi identitas diri mulai dari nama hingga status. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah peserta didik dapat memahami informasi formulir. Hari ini kita akan membahas formulir, mulai dari pengertian, fungsi, hingga macam-macam formulir. Untuk itu, simak terus ya video ini sampai selesai. Yang pertama, pengertian formulir. Formulir berasal dari bahasa Belanda, formulier, yang artinya lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya berisi beberapa pertanyaan formal berupa data atau informasi yang harus diisi, seperti nama, alamat, dan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi formulir. Ada 4. Yang pertama, mencari suatu keterangan tertentu. Nah, formulir ini bertujuan untuk mencari keterangan seperti data, informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menghimpun data yang sama. Jadi, data yang anak Miss isi di suatu formulir harus sama ya dengan data pribadi anak Miss sebenarnya. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Dan yang terakhir, sebagai bukti fisik. Fisik artinya dapat dilihat dan juga dirasakan, sehingga formulir ini bisa disimpan atau diarsipkan ya nak. Kemudian yang terakhir, macam-macam formulir. Nah, yang pertama ada formulir pendaftaran saat ikut kursus. Yang kedua, formulir pendaftaran sekolah. Yang ketiga, formulir kartu anggota. Yang keempat, formulir daftar riwayat hidup. Yang kelima, formulir wesel pos. Dan yang terakhir, formulir isian bank. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya. Ini dia contoh formulir pendaftaran kursus, di mana ini adalah kursus privat mandiri. Di sini kita harus mengisi data diri mulai dari nama hingga waktu kursus yang kita pilih. Selanjutnya, formulir pendaftaran sekolah, di mana kita harus mengisi nomor peserta ujian hingga nomor telepon. Kemudian, formulir daftar riwayat hidup, di mana formulir ini biasa digunakan untuk melamar suatu pekerjaan. Di sini kita harus melampirkan foto, data mulai dari nama hingga pendidikan yang pernah kita tempuh. Nah, selanjutnya formulir kartu anggota. Di sini contohnya adalah anggota perpustakaan online, di mana kita harus mengisi mulai dari nama hingga email. Nah, selanjutnya contoh formulir isian bank dan formulir wesel pos, di mana formulir isian bank diperlukan ketika kita berurusan dengan pihak bank. Di sini kita harus mengisi identitas diri kita dan juga identitas penerima dana di bank tersebut. Nah, di sini juga harus dibubuhkan tanda tangan dan juga cap ya, Nak. Kemudian ada contoh formulir wesel pos, di mana wesel pos ini biasanya digunakan untuk mengirim uang ataupun barang. Nah, di sini kita harus mengisi data pengirim dan juga data penerima. Juga terdapat tanda tangan pengirim serta tanda tangan pos pengirim.
Nah, mari kita menjawab latihan soal berikut agar Ananda semakin paham mengenai materi formulir. Yang pertama, berikut ini yang termasuk dalam jenis formulir yaitu A. Poster, B. Iklan, C. Pendaftaran sekolah, atau D. Spanduk. Miss yakin anak Miss pasti mengetahui jawaban dari soal berikut ini. Jawabannya adalah ya, benar sekali, C. Pendaftaran sekolah. Sedangkan poster, iklan, serta spanduk bukan jenis formulir ya nak. Yang kedua, lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya berisi beberapa pertanyaan formal berupa data atau informasi yang harus diisi disebut dengan A. Daftar harga, B. Formulir, C. Catatan harian, atau D. Buku pelajaran. Jawabannya adalah ya, B. Formulir. Mari kita masuk soal selanjutnya. Nomor 3, berikut ini yang tidak termasuk fungsi dari formulir ialah A. Sebagai bukti fisik, B. Menghimpun data yang sama, C. Mencari keterangan tertentu, atau D. Mencari data orang lain dengan tujuan yang tidak baik. Jawabannya adalah ya, benar sekali, jawabannya adalah D. Mencari data orang lain dengan tujuan yang tidak baik bukan merupakan fungsi dari formulir ya nak. Nah, soal yang terakhir, hal yang harus diisi di dalam formulir ialah A. Data atau informasi, B. Teks fiksi, C. Daftar harga belanja, atau D. Buku pelajaran. Anak Miss tahu? Miss yakin anak Miss tahu jawabannya. Jawabannya adalah ya, benar sekali. A. Data atau informasi merupakan hal yang harus diisi dalam formulir. Nah, Ananda, di sini ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat yang belum diisi atau kosong, mulai dari identitas diri seperti nama, umur, kelas, hingga lomba yang akan diikuti. Kemudian diakhiri dengan tanda tangan serta nama lengkap. Miss ingin Ananda belajar untuk mengisi formulir. Nah, untuk itu Ananda tulis kembali atau salin formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ini di buku tulis. Kemudian Ananda isi sesuai identitas diri asli Ananda Miss sekalian, mulai dari nama hingga nomor kartu pelajar. Kemudian isi jenis lomba yang akan diikuti dengan lomba cerdas cermat. Dan yang terakhir, jangan lupa bubuhkan tanda tangan serta nama lengkap ya. Nah, kita akan membahas isi dari formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ini di video formulir part kedua. Untuk itu, saksikan video formulir part kedua ya.